Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa akramana bil Qur'an wa faddalana ala sairil makhluqati bil aqli wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwaduhu yakunu fi Ramadan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat duhur berjamaah dalam keadaan berpuasa. Ini ngomong-ngomong semuanya puasa kan? Hah? Oh, cara jawab salamnya ngelentruknya tuh kayaknya puasa beneran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, agar tidak lemes, kita interaktif aja ya. Saya ingin membuka dengan sebuah pertanyaan. Kalau seandainya ada orang bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, yang mulia dari Ramadan ini apanya? Pak? Berkahnya. Berkah apanya? Berkah atau berkat? THR-nya salah satunya itu termasuk. THR-nya. Oh iya, baru hari kelima udah ngomongin THR. Dan memang kalau itu yang nggak puasa pun akan dapat THR asal kerja. Kira-kira apa yang mulia dari Ramadan ini? Pahalanya, bulannya. Iya, kenapa bulan ini istimewa? Karena Al-Qur'annya. Buya final habis umroh jawabannya betul. Untuk kali ini yang ngasih hadiah yang bener jawabnya. Bapak, betul. Jadi yang istimewa dari Ramadan ini adalah Qur'annya sebetulnya. Karena kalau kita jawab puasanya, justru puasa ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, 15 tahun selepas Nabi jadi Rasul. Sementara Al-Quran ini sendiri dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal. Sebelum ada peristiwa wahyu pada Gua Hira, Allah sudah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sehingga Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dua fase. Fase yang pertamanya Allah turunkan dari Arsy ke langit ketujuh. Dan ini Allah turunkan secara sekaligus, cover to cover, yang waktunya tidak diketahui kecuali Allah mengatakan pada malam kemuliaan. Sementara fase yang kedua, Allah turunkan dari langit ketujuh, disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23
13 tahun era Mekah dan 10 tahun di era Madinah. Berturunnya secara bertahap. Kalau yang pertama tadi sekaligus cover to cover, sekarang tercerai-berai turunnya. Dari situ kemudian kita memahami ada istilah asbabun nuzul. Nah, turun yang pertama itu disebut dengan Lailatul Qadar. Turun yang kedua yang ditandai dengan Gua Hira itu disebut dengan nuzulul Quran. Maka di 10 hari terakhir selalunya kita dimotivasi untuk menghidupkan malam-malamnya. Kenapa? Karena inna anzalnahu fi lailatil, itu turunnya Quran. Tapi sebetulnya sebelum 10 hari terakhir mayoritas umat Islam di seluruh dunia sudah merayakan nuzulul Quran, turunnya juga. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kita ini tidak akan mendapatkan keistimewaan dari Ramadan kalau interaksi kita dengan Al-Quran tidak meningkat. Karena ada kaidah yang mengatakan syarful makani waz zamani muta'alliqani bi syarfil ahdathi wal waqa'i. Keistimewaan tempat, keistimewaan waktu itu ditentukan oleh peristiwa yang melatar belakanginya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Jakarta itu istimewa? Masih istimewa gak sekarang? Hah? Masih. Jadi pindah apa enggak? Jawabannya karena dulu di Jakarta ini ada peristiwa di mana Pak Karno dan Pak Hatta memproklamarkan kemerdekaan. Dan karena itu dia menjadi istimewa, dan karenanya dia dipilih menjadi ibu kota. Kalau tidak, maka Jakarta ini sama dengan mana? Sama dengan kota-kota lain. Nah, sehingga Al-Quran ini, Ramadan ini mulia, sehingga Allah bilangnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, oleh karenanya kita akan belajar sedikit tentang bagaimana orang terdahulu itu berinteraksi dengan Quran pada saat Ramadan. Kenapa ini menjadi penting Bapak? Karena Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Salah satu di antara pelajaran penting yang kita harus dapatkan pada saat Ramadan adalah puasa ini juga diwajibkan kepada orang terdahulu. Sehingga puasa dan seluruh ibadah yang melatar belakanginya itu bukan barang baru. Orang dahulu juga udah puasa. Jadi kalau orang dahulu kuat puasa, maka semestinya kita juga enggak ngeluh, enggak kuat. Kalau dipikir-pikir orang dahulu itu kalau buka, ya itu aja dia. Kalau sahur ya itu aja. Bahkan kalau Nabi itu disebutkan di dalam riwayat Nabi itu kalau sahur paling cuman ala rutobat, kurma yang basah. Kalau seandainya tidak ada ala tumairat, kurma kering. Kalau ada lebih dikit maka roti itu dicelupkan ke dalam susu yang sudah diangetin. Tetapi kalau tidak hasamin hasawatil ma'. Jadi buka dan sahurnya Nabi itu pakai tegukan air, beberapa teguk air. Tapi orang dulu kuat puasa. Kita bukanya ada berapa macam Pak? Hah? Gorengan, kolak, terus teh manis. berat. Tapi itu pun kita masih ngerasa berat. Sepanjang yang saya tahu Bapak, saya tuh nggak pernah dengar riwayat Nabi kalau buka itu pakai kebuli kambing gitu, nggak pernah. Orang sekarang asal sudah nyantri dikit punya duit seolah-olah afdal kalau bukanya pakai kebuli. Padahal ini ada Ustadz Agus. Sepanjang yang saya tahu tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan Nabi itu kalau buka pakai kebuli, nggak ada.
lagi sampai kambing gitu nggak ada. Tapi kuat. Sehingga kama kutiba alal ladzina min qablikum ini kita jadikan sebagai, nah, gimana orang dahulu pertama? Nabi itu dulu kalau Ramadan itu interaksi sama Qur'annya lebih kuat. Sehingga Ibunda Aisyah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas hina yalqahu Jibril wa Jibril ya'ti kulla lailatin. Jadi Jibril itu setiap malam pada bulan Ramadan itu mentalaki fayudari suhu, dan di situ ada istilah mudarosah, tadarus orang sekarang. Ini pertama. Dan inilah yang menjadi sebab kita mendapatkan riwayat Bapak Ibu, Imam Syafi'i itu bisa ngatamin 60 kali dalam satu bulan. Berarti sehari 2 kali hatam. Gimana cara bacanya? Ya orang hafal. Duduk sebentar saja. Nah, tapi kalau Bapak duduk sebentar, tidur. nah itu mungkin nggak? Ya, buat logika kita nggak mungkin. Persis seperti dulu Pak, ketika awal-awal kita ini mulai membaca Quran, kayaknya nggak mungkin sehari itu 1 juz, one day one juz itu kayaknya nggak mungkin. Tapi kami sekarang sudah membuktikan, sudah cukup lama. Saya ini kalau pagi Pak, selepas subuh itu nggak keluar aktivitas, kalau nggak ada pengajian ya, kecuali telah membaca 5 lembar Quran. 5 lembar itu berarti 10 halaman. Malam tidak tidur kecuali membaca 5 lembar. Jadi kalau pagi 5, malam 5, 20 lembar, berarti 20 halaman. 1 juz itu 21, tinggal nambah 1. Mungkin. Bener nggak tuh? Iya bener. Jadi, nah biasanya kalau di luar bulan Ramadan sudah terbiasa kayak begini, masuk Ramadan pasti dia akan lebih kuat. Ini yang pertama. Jadi Qur'annya, interaksi dengan Qur'annya harus lebih dekat. Karena ini bulannya Quran. Kalau pada saat musimnya seseorang tidak dekat dengan Quran, maka hampir mustahil di bulan-bulan yang lain. Kalau musim durian seseorang tidak bisa menikmati durian, nggak mungkin di musim lain bisa menikmati durian dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu dulu selain baca sendiri juga minta didengerin orang lain. Abdullah Mas'ud menceritakan, kata beliau, suatu ketika Rasulullah memanggil saya. Selepas saya menghadap, Nabi mengatakan, "Ya Abdullah, iqra' alayyal Qur'an." Rasul bilang, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacain Quran di hadapan saya." Maka Ibnu Mas'ud kemudian terheran kaget seraya bertanya, "Ya Rasulullah, aqra' alaika wa alaika unzil?" Wahai baginda, apa iya kami ini baca Al-Quran di depan engkau, sementara Al-Quran itu sudah langsung turun kepada engkau? Maka Rasul mengatakan, "Na'am, fa inni uhibbu an asma'a min ghairi." Ya, karena saya ingin dengar Quran dibaca dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud membaca mulai awal surah An-Nisa. Baca sampai ketemu ayat fa kaifa idza ji'na bikulli ayatin, kata fa kaifa idza ji'na bikulli ummatin bisyahid, sampai ketemu ayat nih. Bagaimana jika seandainya kami akan datangkan setiap rasul itu akan menjadi saksi bagi umatnya, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami akan datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Pada saat itu Nabi ngelentuk dan kemudian mengatakan, "Kafa, cukup, jangan teruskan. Jangan teruskan wahai Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud noleh ke mukanya Rasul. Terlihat air matanya bercucuran daripada
mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama baca, yang kedua kalau nggak memiliki kemampuan baca, jangan sampai nggak dengar dari orang lain. Ikut tadarus tapi kalau pas gilirannya pas, dengerin nggak apa-apa, nggak usah malu juga. Tapi punya kesempatan untuk dengerin. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang lebih advance lagi mungkin mentadaburi. Ibnu Mas'ud juga mengatakan idza marartum biqaulillahi subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu farta'u. Kalau kamu lagi baca Quran kemudian ketemu ayat wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berhenti sejenak. Berarti ada tadabbur di sini. Kenapa? Fiha, di dalam ayat itu amrun yu'maru bihi, pasti ada perintah yang harus kamu lakukan. Au nahyun manhiyuan, atau larangan yang harus kamu tinggalan. Ini advance, enggak cuman sekedar membaca tetapi juga mentadaburi. Bapak-bapak, ibu-ibu saya muliakan, suatu ketika Rasul dengan para sahabatnya dari kejauhan terlihat Hasan dan Husain lagi main. Pada saat itu kemudian Rasul meminta kepada sahabatnya, perhatikan, ini cucu saya yang kedua ini, cucu saya dua-duanya ini, kata Rasul, ini suatu saat nanti akan menjadi pendamai pada saat umatku terjadi perselisihan. Perhatikan, dua cucuku ini nanti suatu saat akan menjadi pendamai ketika fitnah terjadi di kalangan umatku. Sahabat nggak bertanya, dengerin saja, karena nggak tahu juga apa maksudnya. Maka wafat Nabi, digantikan Abu Bakar, digantikan Umar, digantikan Utsman, digantikan Ali. Ali wafat, digantikan Hasan, cucunya. Nah, pada saat Hasan berkuasa memimpin, inilah kemudian terjadi perselisihan, fitnah. Ada grupnya dari Muawiyah yang tidak puas dengan kepimpinan dengan berbagai macam sebabnya. Bapak-bapak, Hasan pada saat itu sukarela untuk mengundurkan diri dan mempersilahkan, menyerahkan kursi kepimpinan kepada kaum muslimin, sampai kemudian Muawiyah dilantik. Dalam kacamata kepimpinan, mungkin saja Hasan itu boleh berpikir, saya yang dilantik bibaiat secara sah, pemimpin otoritas adalah saya punya pasukan. Kalau ada unsur anasir pihak yang melakukan perongrongan dan tidak taat dengan kepimpinan saya, maka logika kepimpinan pasti akan mengatakan tumpas dengan pasukan yang saya punya. Kan khalifah pasti punya pasukan dong. Tetapi ketika sudah terjadi perselisihan, kelompok yang merongrong juga pasti punya pasukan, gak mungkin enggak. Sebab kalau enggak ya dia mikir-mikir lah. Disinilah terlihat nubuatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangin kalau seandainya Hasan pada saat itu tidak mengundurkan diri dan menyerahkan kepimpinan kepada kaum muslimin, mau diberikan kepada siapa? Bisa dibayangkan berapa banyak darah yang tercucur daripada mempertahankan hak kepimpinan kursi ini. Dan inilah rahasianya dulu ketika Nabi dengan para sahabatnya melihat Hasan Husain, Nabi mengatakan, ini
cucu saya ini nanti akan menjadi pendamai ketika terjadi fitnah di kalangan umatku. Sambil Nabi membaca, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kelompok di kalangan kaum mukminin bertikai saling berseteru, fa aslihu bainahuma, maka sikapnya Hasan untuk tidak mempertahankan mati-matian kepemimpinannya dan juga tidak memberangus orang yang tidak yakin, tidak nyaman, tidak percaya dengan kepimpinannya, dianggap sebagai fa'aslihu bainahuma. Ini diantara cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita mentadaburi. Jadi ada kejadian yang kemudian kita korelasikan. Persis suatu ketika Nabi juga sedang lagi sama sahabatnya, tiba-tiba ada orang, ini pejuang gagah, musuh itu sudah banyak ditebas sama dia, Pak. Sehingga pada saat itu sahabat itu meyakini bahwa dia ahli surga. Maka kemudian Rasul mengatakan tidak. Tentu orang tadi nggak ketahuan ketika Nabi ngomong kayak begitu. Salah seorang di antara sahabat Nabi ini penasaran. Ini orang yang menurut kacamata kami ini adalah pejuang, handal, sudah menebas banyak musuh, yang kami anggap bahwa dia ini ahli surga, tetapi kok Nabi mengatakan tidak. Akhirnya salah seorang sahabat ngikutin, Pak. Setiap kali terjadi peperangan, sahabat yang ini diikutin oleh sahabat yang lain, ingin tahu kira-kira apa yang terjadi. Dan betul, Pak, pada saat satu kesimpulan, pada saat satu peperangan, dia ini luka berat. Pada saat luka ini kemudian dia menepi, nyari tempat sunyi. Dan pada saat di tempat sunyi itulah kemudian pedangnya dibalik. Yang pegangan pedangnya itu ditaruh di tanah, sementara ujungnya itu ditaruh di atas. Pedangnya panjang, hampir sampai ke jantung. Pada saat dia ini kesakitan, luka, itulah kemudian ternyata dia tusukkan badannya ke dalam pedang tadi, karena ngerasa udah gak bisa tahan sakitnya. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Nabi, dan itulah jawabannya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ada orang yang menurut kacamata sudah melakukan amalan ahli surga, sampai jarak antara dirinya dengan surga itu cuma satu depa, tetapi ternyata takdirnya dia menjadi ahli neraka. Sebaliknya, ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka, zahirnya amalan neraka, sampai batas antara dirinya dan neraka itu sampai satu depa, tapi ternyata ketentuan takdir Tuhan dia menjadi ahli surga. Jadi kita nggak bisa mengkonfirmasi, Bapak, kalau kita ketemu sama orang yang nampaknya jelek, nakal, buruk, husnul. Persis seperti kita juga tidak bisa memastikan kita ini seperti apa. Sehingga yang paling penting bagi kita ini adalah berusaha untuk bersih terus. Bapak-bapak, ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan. Siapa yang tidak mendapatkan benefit dari Al-Quran pada saat Ramadan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan. Karena Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.